stunting ya ibu-ibu. Nah, sebelumnya sudah dibahaskan ya tentang penyebab langsung dan tidak langsung stunting. Nah, sekarang saya minta tolong kepada ibu-ibu untuk menulis penyebab langsung dan tidak langsung stunting di kertas-kertas ini ya Bu ya. Nah, nanti jika sudah, ibu-ibu bisa menempelkan di gambar pohon ini. Untuk dampak yang tidak langsung, ibu-ibu bisa menempelkan di ranting-ranting ini, sedangkan untuk dampak yang langsung, ibu-ibu bisa menempelkan di batang yang besar ini ya Bu ya. Silahkan ditulis dulu Bu, ini kertasnya saya bagikan. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah menempelkan tentang penyebab langsung dan tidak langsung stunting. Nah, sekarang kita coba lihat gambar ini ya Bu ya. Ini gambar pohon. Nah, di sini tadi sudah ditempelkan kondisinya seperti yang ibu-ibu tulis tadi. Nah, tadi ibu-ibu menulis ada yang kurang gizi, tidak imunisasi, kurang stimulasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat pohon ini, kita ibaratkan pohon ini juga sebagai anak kita. Kita ibaratkan pohon ini anak kita ya Bu ya. Nah, menurut ibu-ibu, bagaimana nanti hasil buah dari pohon ini jika kondisi dari pohon ini seperti yang tadi ibu-ibu tempel? Coba menurut ibu-ibu gimana? Coba saya tanya menurut Ibu Dian bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau sekarang menurut Ibu Fitri bagaimana Bu? Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dian dan Ibu Fitri. Jadi betul Bu, jika pohon dalam kondisi seperti ini, kualitas buah yang dihasilkan itu nanti tidak baik. Begitu juga dengan anak kita. Jika anak kita kondisinya seperti ini atau anak kita itu stunting, nanti kualitas dari anak kita di masa yang akan datang juga tidak akan baik, begitu ya Bu ya. Jadi dampak dari stunting itu apa ibu-ibu? Ya, dampak dari stunting itu adalah anak bisa gagal tumbuh, anak bisa gagal kembang, atau di dalam stunting biasa disebut dengan 3G. Apa itu 3G? G yang pertama adalah gagal tumbuh. Bagaimana gagal tumbuh itu? Gagal tumbuh itu kenaikan berat badannya tidak sesuai ibu-ibu. Jadi berat badannya tidak naik atau bahkan berat badannya dibandingkan dengan ukuran sebelumnya itu lebih rendah. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus terus memantau perkembangan anak kita ya Bu ya. Jika berat badan anak tidak naik atau cenderung turun dari bulan sebelumnya, perlu diwaspadai kemungkinan anak kita itu gagal tumbuh. Lalu selanjutnya G yang kedua. G yang kedua itu adalah gagal kembang. Gagal kembang itu anak mengalami keterlambatan atau tertahan keteruhan fisiknya, sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal. Umumnya kegagalan pada tumbuh kembang disebabkan oleh kebutuhan nutrisi yang tidak cukup dan stimulasi yang tidak memadai. Jadi nutrisinya harus terpenuhi sejak kecil ya Bu ya, dan harus diberi stimulasi sejak masih dalam kandungan. Betul. Nah, selanjutnya G yang terakhir itu gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu gimana? Gangguan metabolisme itu adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Nah, jadi kalau anak kita metabolismenya terganggu, proses kerja organ tubuh anak kita itu terganggu. Jadi sehingga berbagai fungsi tubuhnya juga terganggu Bu. Nah, yang itu dia menyebabkan nanti dampak jangka panjang dari si stunting ini. Dampak jangka panjangnya itu apa? Dapat mempengaruhi kualitas penerus bangsa, karena anak kita itu penerus bangsa kan ya Bu ya, betul ya. Nah, jadi harus dilakukan dari sekarang, diberi nutrisi yang baik, diberi stimulasi. Jadi harus kita betul-betul perhatikan atas agar kualitas dari anak kita itu nanti bisa baik, karena stunting itu merupakan ancaman besar Bu bagi kualitas manusia, terutama anak kita. Juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa.
Jadi itu dikarenakan karena jika anak kita stunting, bukan hanya pertumbuhan fisiknya saja Bu yang terganggu, bukan hanya terlihat pendek saja Bu, tapi juga terganggu pertumbuhan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan prestasi anak di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif anak, dan itu juga bisa terganggu, sehingga yang itu tadi dapat mempengaruhi kualitas anak kita atau kualitas penerus bangsa. Sampai sini bisa